Halo, perkenalkan nama saya Rini Romandang Simamora, NIM 1904038086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri yang kedua, yakni mengenai perencanaan. Sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu perencanaan terpadu. Apabila kita pisahkan kedua kata tersebut, maka perencanaan atau planning definisinya ialah merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan jika kita definisikan kata terpadu, berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Disebut terpadu karena setiap unsur bermuara pada satu tujuan yang sama. Nah, apabila perencanaan terpadu ini kita definisikan konsepnya dalam perusahaan, maka perencanaan terpadu merupakan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan terpadu juga merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan perusahaan, penentuan strategi, kebijakan, dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan terpadu sangat penting peranannya dalam sebuah perusahaan karena fungsinya dapat menjawab dari keempat pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama ialah where are we now? Pertanyaan ini maksudnya ialah bagaimana perusahaan ke depannya, kemana arah perusahaan ke depannya. Nah, yang kedua ialah where do we want to be? Pertanyaan ini maksudnya ialah bagaimana arah dan bagaimana perusahaan yang diinginkan ke depannya, atau dengan kata lain apa yang menjadi tujuan perusahaan ke depannya. Yang ketiga ialah how do we get there? Bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan yang terakhir ialah how do we measure our progress? Bagaimana cara perusahaan untuk mengukur progres atau perkembangan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, keempat pertanyaan inilah yang nantinya akan dijawab oleh perencanaan terpadu. Sehingga dengan kata lain, dengan adanya perencanaan terpadu, perusahaan akan lebih terarah dan akan ditentukan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Materi selanjutnya ialah ciri-ciri perencanaan terpadu. Ada 4 ciri-ciri perencanaan terpadu yang saya sajikan dalam materi ini, yakni yang pertama ialah perencanaan terpadu tersebut disusun secara terpadu dan komprehensif. Artinya perencanaan tersebut disusun secara menyeluruh. Yang kedua ialah pelaksanaannya memiliki dampak secara menyeluruh. Pelaksanaan dari agar terwujudnya perencanaan terpadu tersebut memiliki dampak yang menyeluruh terhadap perusahaan. Yang ketiga ialah perencanaan terpadu ini relevan dengan perkembangan lingkungan dan waktu. Yang keempat ialah perencanaan terpadu merupakan gambaran masa depan dari perusahaan atau gambaran bagaimana perusahaan ke depannya. Bagaimana cara membuat perencanaan terpadu ini? How to make it? Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini merupakan langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu. Langkah pertama ialah penentuan mission statement dari perusahaan atau penentuan misi dari perusahaan. Misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih tujuannya. Selain itu, misi perusahaan juga menjelaskan untuk siapa dan bagaimana perusahaan melakukan apa yang mereka lakukan. Dengan memiliki misi yang jelas, maka perusahaan akan lebih fokus
fokus dalam mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meraih misi. Yang kedua ialah vision statement. Nah, setelah menentukan bagaimana misi, tentu perusahaan juga menentukan visi. Visi perusahaan adalah suatu hal yang menyatakan arah serta letak perusahaan di masa depan. Sebuah visi harus dapat menetapkan arah berjalannya perusahaan, serta menjadi esensi atau nilai yang tepat dalam segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, langkah penyusunan perencanaan terpadu berikutnya ialah analisa lingkungan atau eksternal perusahaan. Nah, setelah mengetahui visi dan misi dari perusahaan, tentunya perusahaan harus melakukan analisa bagaimana lingkungan atau keadaan eksternal dari perusahaan. Karena perubahan dalam lingkungan eksternal perusahaan ini sering memunculkan peluang-peluang baru dan cara-cara baru untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya scan lingkungan untuk mengidentifikasi dari peluang-peluang yang tersedia. Lingkungan eksternal ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu ialah aspek makro, yakni aspek yang mempengaruhi keseluruhan dari perusahaan. Oleh karena itu, dalam aspek makro ini, perusahaan perlu menganalisis keadaan politik, ekonomi, sosial, dan faktor-faktor teknologi yang ada. Nah, yang kedua ialah lingkungan mikro, yakni lingkungan yang mempengaruhi perusahaan dalam industri tertentu. Misalnya industri di mana perusahaan beroperasi atau sedang mempertimbangkan operasi. Yang keempat ialah analisis internal perusahaan. Setelah dilakukannya analisis eksternal perusahaan, tentunya perusahaan juga harus melakukan analisis terhadap internal atau diri perusahaan itu sendiri. Analisis internal ini mempertimbangkan situasi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti bagaimana budaya perusahaan, bagaimana core value-nya, bagaimana cita perusahaan dipandang oleh masyarakat, bagaimana struktur organisasi di perusahaan, staf kunci, akses ke sumber daya alam, posisi pada kurva pengalaman, efisiensi, kapasitas operasional, merek, pasar, sumber keuangan, eksklusif kontrak, paten, dan rahasia dagang. Nah, dari faktor eksternal dan internal ini ada yang dikatakan dengan SWOT. SWOT ini meliputi 4 istilah, yakni strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strength dan weakness ini berasal dari dalam diri perusahaan tersebut. Strength dan weakness ini merupakan dua hal yang berlawanan, namun memiliki aspek yang sama. Misalnya perusahaan tersebut memiliki kekuatan dalam bidang inovasi baru untuk produk atau jasa, atau memiliki kekuatan dalam segi lokasi dari perusahaan tersebut yang strategis, atau aspek tersebut bahkan dapat menjadi kelemahan dari perusahaan tersebut. Misalnya aspek lokasi dari perusahaan tersebut kurang strategis, atau perusahaan tersebut lemah dalam inovasi, dan banyak aspek-aspek lain yang dapat menjadi kekuatan atau bahkan justru menjadi kelemahan dari perusahaan tersebut. Kemudian faktor yang berasal dari internal ialah yang pertama opportunities atau peluang. Peluang ini bisa didapatkan dari perkembangan pasar yang bisa dilakukan melalui teknologi seperti internet, terus kemudian perpindahan pasar ke segmen yang lebih besar dan memunculkan keuntungan yang lebih besar, terus kemudian international market atau pasar dalam bangsa internasional, dan lain-lain. Selain peluang, eksternal perusahaan juga dapat memunculkan threat atau ancaman, seperti misalnya adanya kompetitor baru, atau inovasi baru dari kompetitor, terus kemudian kompetitor yang memiliki
koneksi yang lebih luas, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah penyusun dari perencanaan terpadu selanjutnya ialah penentuan arah dan target perusahaan. Penentuan arah dan target perusahaan ini merupakan penentuan bagaimana perusahaan ke depannya dan apa yang menjadi target yang diinginkan perusahaan berdasarkan berbagai analisa dari faktor internal, eksternal perusahaan yang telah dilakukan. Kemudian langkah yang terakhir ialah perumusan strategi dan pelaksanaan. Perumusan strategi dilakukan dengan merumuskan cara yang digunakan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Strategi ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan khusus dalam bidang fungsional ini, dan ini disebut sebagai pelaksanaan dari perumusan strategi tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan ini misalnya dalam bidang fungsional, misalnya seperti dalam bidang pemasaran, penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, sumber daya manusia, sistem informasi, dan sebagainya. Selain mengembangkan kebijakan fungsional, tahap pelaksanaan juga melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan dan meletakkannya ke tempat yang tepat. Gambar berikut merupakan gambar bagaimana analisa-analisa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan bagaimana goals, objektif, strategis, dan measure dari perusahaan tersebut. Banyak sekali analisa-analisa yang dilakukan seperti customer requirements, internal assessment, result from last year plans, competition information, environmental assessment, dan sebagainya. Analisis inilah nantinya yang dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana tujuan perusahaan, objek pasarnya bagaimana, strategi perusahaan bagaimana, dan bagaimana cara untuk mengukur progres atau perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam corporate planning, perencanaan terpadu, ada yang namanya taktik, strategi, dan polisi. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan taktik yang telah dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu, apabila nantinya ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan dari perencanaan tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk menangani masalah tersebut. Tentunya planning yang telah dibuat, perencanaan yang dibuat itu dibuat berdasarkan strategi. Kemudian ada polisi atau ada kewenangan untuk melaksanakan planning tersebut. Nah, berikut kemudian materi tentang tipe atau jenis perencanaan. Perencanaan ini ada dua jenis. Yang pertama ialah strategic plans dan operational plans. Strategic plans ialah rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan perusahaan yang lebih luas, yakni untuk mengimplementasikan misi dan visi serta tujuan perusahaan. Yang kedua ialah operational plans. Operational plans merupakan penguraian lebih terperinci tentang bagaimana rencana-rencana dalam strategic plans nanti akan dicapai. Nah, operational plans ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah rencana sekali pakai atau single use plans. Rencana single use plans ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila tujuan tercapai. Contoh dari single use plans ini misalnya perencanaan perusahaan dalam membangun gedung baru untuk meningkatkan atau memperluas produksi. Jadi single use plans ini hanya dipakai pada saat perencanaan dari pembangunan gedung tersebut. Setelah gedung tersebut selesai dibangun, perencanaan yang telah dibuat tidak akan digunakan kembali. Yang kedua ialah rencana tetap atau standing plans. Perencanaan ini merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum dari rencana-rencana tetap adalah kebijakan, prosedur,
aturan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ialah materi tentang metode dan alat bantu perencanaan. Metode dari perencanaan sendiri merupakan peramalan. Nah, peramalan ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ialah metode kualitatif dan yang kedua ialah metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tapi dapat memberikan hasil yang baik. Metode kualitatif ini dibagi menjadi dua, yakni metode eksploritas dan metode normatif. Yang kedua metode dari peramalan ialah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang dipengaruhinya. Peramalan kuantitatif mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan antara berbagai variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang pada masa yang akan datang. Nah, metode kuantitatif ini dilakukan dengan dua model, yakni dengan time series model dan causal model atau model sebab akibat. Adapun alat bantu yang digunakan untuk membuat perencanaan terpadu ialah yang pertama flow chart, yang kedua ialah penjadwalan melalui Gantt chart, yang ketiga perencanaan dengan jaringan program evaluation and review technique atau PERT network, dan yang terakhir ialah critical path method atau CP. Demikianlah materi dari perencanaan terpadu. Saya ucapkan terima kasih.